Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana, pemirsa, dan rekan saya Ayah Nufus. Kita ke informasi lainnya, di mana nih pemirsa ada jembatan Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur yang terbakar pada Senin kemarin. Ya, belum diketahui secara pasti mengenai penyebab kebakaran ini. Beginilah video amatir warga yang merekam saat kejadian kebakaran di jembatan Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian lapisan tiang jembatan. Percikan api muncul dari bagian bawah tiang jembatan dan diakibatkan cuaca panas serta angin kencang, membuat api tersebut cepat membesar dan membakar seluruh pelapis tiang jembatan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman api. Diperlukan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Petugas juga melakukan penutupan arus jalan di bagian utara agar pengendara tidak terkena percikan api dari tiang jembatan. Diduga peristiwa ini terjadi akibat korsleting listrik. Memang kita melihat asap kecil dari puncak menara, ternyata selang 1 menit atau 2 menit timbul asap tebal menjadi pekat. Kemudian didorong dengan api besar dari bawah. Jadi kalau saya melihat sementara ini apinya datangnya dari bawah naik sampai ke puncak. Nah, ada kemungkinan ini ada korsleting listrik atau mungkin pengaruh karena cuaca juga panas, bisa juga mengaruhi ornamen listrik yang ada di bawah, artinya menimbulkan ke korslet dan terjadinya kebakaran. Bagian jembatan yang terbakar adalah pelapis jembatan yang kemungkinan terbuat dari aluminium. Namun sisi kerangka utama jembatan tetap aman. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di mana ada Gunung Semeru ini di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan mengalami 26 kali letusan selama 6 jam sejak Senin. Ya, masyarakat dihimbau pemirsa untuk mewaspadai potensi bahaya awan panas. Guguran lava pijar Gunung Semeru terus terpantau CCTV di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang sejak Senin dini hari. Sejak periode pengamatan pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru terpantau alami guguran lava pijar sebanyak 13 kali dengan jarak luncur 2.500 meter mengarah ke sisi tenggara atau ke Besuk Kobokan. Selain itu, Gunung Semeru juga terpantau alami 26 kali letusan dengan tinggi kolom asap mencapai 100 hingga 600 meter. Tingginya aktivitas vulkanik Gunung Semeru ini, BPBD Kabupaten Lumajang terus mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bahaya awan panas dan menjauhi sepanjang jalur aliran lahar Besuk Kobokan. Gunung Semeru mengeluarkan lava pijar selama 13 kali, terus kepulan asap sampai 26 kali. Ya. Untuk jarak luncur lava pijarnya, Pak Yedi? Untuk jarak luncurnya sekitar 1.000 sampai 2.500 meter. Arahnya kemana? Jurang Kobokan. Ya. Untuk dampak sementara ini tidak ada dampak tinggi. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diminta untuk selalu waspada dan tidak beraktivitas radius 13 km dari puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Sungai Penuh, Jambi mengakibatkan ratusan rumah warga di 8 kecamatan terdampak banjir. Ya, selain rumah, akses jalan nasional sempat lumpuh akibat tergenang banjir. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Sungai Penuh, Jambi mengakibatkan akses jalan nasional sempat tergenang banjir. Bahkan banjir sempat memutus akses dari dan menuju kota Sungai Penuh, sehingga ratusan kendaraan yang hendak melintas terjebak kemacetan panjang. Tidak hanya itu, banjir juga merendam ratusan rumah warga di 8 kecamatan di kota Sungai Penuh. Banjir juga merusak dinding 1 unit rumah di Dusun Pondok Baru, Desa Koto Tangah. Beruntung saat kejadian penghuni rumah sedang berada di luar sehingga tidak terdapat korban jiwa. Namun 1 unit motor terendam dan sejumlah isi rumah hanyut di bawah derasnya arus sungai.
terjadi banjir bandang mulai dari jam 6 sampai sekarang masih terjadi banjir. Yang terdampak ada berapa buah rumah? Sekitar 52 rumah yang tergenang banjir. 2 rumah rusak berat. Banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih ini disebabkan meluapnya sejumlah anak sungai dan buruknya kualitas drainase yang ada. Pemerintah setempat masih melakukan pendataan korban dan melakukan penanggulangan untuk meminimalisir kerusakan akibat banjir. Dari Sungai Penuh Jambi, KP Organdi Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, Polresta Pati gelar konferensi pers ungkap hasil penyelidikan kasus pengeroyokan yang menewaskan pemilik rental mobil asal Jakarta. Polisi menetapkan 3 tersangka dan masih memeriksa 19 saksi. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pemilik rental mobil asal Jakarta, di mana peristiwa terjadi di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. 3 tersangka tersebut merupakan warga desa setempat yang diduga telah melakukan aksi pengeroyokan kekerasan hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang lainnya. Pihaknya menerangkan bahwa masih ada kemungkinan tersangka bertambah seiring perkembangan penyelidikan. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal juga melaporkan 3 saksi atas nama Aep, Dede, dan Liga Akbar ke Mapolres Cirebon Kota karena keterangan saksi dinilai memberatkan Saka. Didampingi dengan kuasa hukumnya, Saka Tatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat pada Minggu malam. Kedatangan Saka Tatal guna melaporkan 3 saksi, yaitu Aep, Dede, dan Liga Akbar karena kesaksiannya dinilai memberatkan Saka. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, meski keterangan sudah dicabut, para saksi dinilai sudah berbohong di pengadilan, sehingga merubah cerita kronologis kejadian. Keputusan untuk melaporkan Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan. Sedangkan Aep dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi tersebut? Dasar pelaporan saksi tersebut juga akan digunakan untuk melengkapi pengajuan peninjauan kembali kasus Vina atau PK ke Mahkamah Agung. Selain melaporkan para saksi yang sudah memberatkan Saka Tatal, kuasa hukum juga akan mengajukan saksi yang dinilai meringankan Saka Tatal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk pertama kalinya, pemirsa, orang tua dari terpidana yang masih ditahan menyatakan yakin putranya tidak bersalah.
Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya dapat sama? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur Pak PRT pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini Ibu siapa? Ibunya Kak. Ibunya? Eka. Eka. Bagaimana cerita Ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, Kak kamu dari mana? Tiba-tiba Pak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 7 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga nggak bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya di Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang Ibu rasakan selama ini kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Nah, sampai satu lagi. Penaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakui. Tapi itu tuh apa sih? Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Firman. Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini dibawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi sama Eka Sandi. Sama Eka anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Adiknya ngomong. Bilang sama saya. Kan dia kan keluar. Jadi banyak itu juga Pak. Ibunya, ini ibunya Eko ya. Sekarang Eko umur berapa sekarang Bu? 35 Pak. 35. Waktu itu memang Ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah Pak RT malam itu ya? Dia anaknya paling nurut Pak, suka mandi di rumah, nimbang-nimbang, apa mandi di pasar. Gitu. Dia jarang main, kalau main jam 8 saya tarik, saya belum pulang. Begitu ya? Ini yang waktu. Iya. Dan ini gaji bikin saya trauma Pak, sampai sakit, sampai baru. Cuci darah siapa? Ini cuci darah. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci. Oh, ibunya cuci darah. Oh. Yang sampai jual rumah siapa? Ini. Ini jual rumah gara-gara apa? Yang buat panti Pak. Buat kota panti. Sementara itu pemirsa, pengacara Otto Hasibuan mengungkap Peggy yang saat ini menjadi tersangka tidak menginap di rumah Pak RT saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Ya pemirsa, bahkan salah seorang warga yang saat itu menginap di rumah Pak RT menyebut Peggy tidak ada di lokasi. Nah, sekarang ada 5, jadi kita tanya dulu. Okta gimana? Okta Berdiri. tadi udah ya? Belum. Nah, coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa anak melihat bahwa 5 terpidana yang saat di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada masuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ nggak? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Primau dia, Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Tidak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena aku daerah. Kenal. Tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu? Pemirsa, Polda Jawa Barat terus melakukan penyidikan lanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Meskipun banyak pihak yang meragukan kinerja Polda Jabar, namun Ditreskrimum tetap bekerja sesuai dengan prosedur. Pihaknya juga menargetkan berkas penyidikan akan diserahkan ke Kejati Jabar pada pekan depan. Beberapa upaya pengungkapan fakta kasus dilakukan Polda Jabar. Salah satunya dengan melibatkan ahli psikologi forensik untuk memeriksa tersangka Peggy Setiawan dan anggota keluarganya. Ini ya, kami dari khususnya penyidik di Ditreskrimum Polda Jawa Barat masih terus melakukan upaya-upaya dengan melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap saksi dan tentunya juga terhadap pihak keluarga tersangka PS. Setelah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan sejak 21 Mei 2024, kini masa penahanan tersangka pembunuh Vina dan Eki Peggy Setiawan diperpanjang selama 40 hari ke depan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Polda Jawa Barat telah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki. Diketahui masa penahanan Peggy Setiawan telah selesai pada 9 Juni 2024. Perpanjangan masa penahanan dilakukan guna melengkapi berkas perkara Peggy Setiawan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Aturan mengenai penahanan tersangka tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pasal 24 dan 25. Pada tingkat penyidikan, penahanan tersangka dapat diperpanjang maksimal 40 hari, sedangkan pada tingkat penuntutan dapat diperpanjang maksimal 30 hari. Nah, kalau jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya rela mati, Pak. Sebelumnya, Polda Jabar menangkap Peggy di kawasan Bandung, Jawa Barat. Usai penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abbas menegaskan bahwa Peggy dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman paling tinggi hukuman mati. Dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun.